Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Di video ketiga dari seri video statistik dengan SPSS ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang analisis deskriptif dengan menggunakan OLAP Cubes di SPSS. Untuk mengolah data statistik deskriptif, SPSS menyediakan dua submenu, yaitu submenu Reports dan Descriptive Statistik. Kedua submenu ini harus diakses dari menu Analyze. OLAP Cubes berada di submenu Reports. Apa itu OLAP Cubes? OLAP atau Online Analytical Processing Cubes adalah fasilitas untuk mengolah data statistik deskriptif kemudian menampilkannya berupa ringkasan data secara sederhana dalam bentuk kotak atau cube. Kotak yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam bentuk tabel. Menu OLAP digunakan untuk meringkas data kuantitatif atau data kualitatif secara praktis yang mencakup banyak variabel, namun tidak dilakukan inferensi atau analisis kesimpulan terhadap data, melainkan hanya penggambaran atau deskripsi saja. Jadi keunggulan OLAP adalah mempunyai kemampuan menampilkan atau menyajikan lebih dari satu ukuran statistik seperti mean, median, modus, minimum, maksimum, dan sebagainya dalam satu kotak atau dalam satu tabel yang sama. Namun tidak dilakukan inferensi atau kesimpulan terhadap data, melainkan hanya penggambaran atau deskripsi saja. Kita langsung ke contoh kasus. Contoh kasusnya masih menggunakan kasus di video sebelumnya mengenai nilai mata kuliah. Namun saya tambahkan variabel nama, jenis kelamin atau gender, dan prodi atau jurusan. Berikut adalah datanya. Perintahnya adalah lakukan analisis deskriptif pada data tersebut dengan menggunakan OLAP Cubes. Dan pertanyaannya adalah berapa nilai maksimum dan minimum yang diperoleh oleh pria untuk dua mata kuliah tersebut dari masing-masing prodi. Langkah pertama adalah kita harus mengupdate data karena ada tambahan 3 variabel, yaitu nama, jenis kelamin, dan prodi. Caranya bisa kita inputkan langsung di SPSS, atau bila datanya sudah terinput di Excel, kita bisa copy atau bisa membuka file Excel di SPSS atau mengimpor data dari Excel. Saya akan menggunakan cara yang ketiga, yaitu mengimpor data dari Excel. Jadi akan mengupdate data dengan langsung menginputkan datanya di Excel. Untuk menginputkan data di Excel, lebih baik inputkan data mulai dari baris dan kolom pertama. Jadi mulai menginputkannya di sini. Baris pertama ini diisi dengan nama variabel. Kolom pertama nama, kolom kedua gender, kolom ketiga prodi, kolom keempat nilai pengantar ekonomi untuk bisnis, dan kolom kelima nilai matematika ekonomi dan bisnis. Karena ada dua data kualitatif yang dikuantitatifkan namun bentuknya setara atau disebut data nominal, dalam kasus ini yaitu gender dan prodi, maka lebih mudah kita merubah terlebih dahulu data tersebut di Excel sebelum diimpor ke SPSS. Selanjutnya kita akan merubah data gender dan prodi menjadi data numerik. Untuk gender, 1 sama dengan pria dan 2 sama dengan wanita. Untuk prodi, 1 sama dengan akuntansi dan 2 sama dengan manajemen. Untuk mempermudah pengerjaan, saya akan menggunakan rumus if. Penggunaan formula if ini sangat membantu bila data yang diinput adalah data yang besar atau data yang sangat banyak. Di contoh ini saya hanya menggunakan 10 data dan hanya 2 variabel yang dirubah dari data string menjadi data numerik. Jadi, kalau dikerjakan manual juga tidak terlalu memerlukan banyak waktu dan ketelitian. Oke, sekarang kita akan menggunakan formula if-nya. Untuk gender, formula atau sintaksnya adalah sama dengan if buka kurung B2 sama dengan kutip wanita kutip titik koma 2 titik koma 1 tutup kurung, enter. Tanda titik koma ini di sebagian komputer ada juga yang menggunakan koma, tergantung settingan komputernya. Formula ini dibacanya, jika sel B2 wanita, maka isikan 2, dan jika bukan, maka isikan 1. Selanjutnya copy formula ke bawah. Kemudian lanjut ke formula if untuk prodi. Sama dengan if, buka kurung, C2, sama dengan, tanda kutip, akuntansi, tanda kutip, titik koma 1 titik koma 2 tutup kurung, enter. Dibacanya, jika sel C2 akuntansi maka ganti menjadi 1, dan jika bukan maka ganti menjadi 2. Selanjutnya copy formula ke bawah. Langkah berikutnya kita akan menduplikat sheet 1. Caranya, klik kanan di tab sheet 1, pilih move or copy,
Centang pada kotak Create a Copy, saya pilih Move to End. Ini artinya saya akan mengcopy sheet 1 dan hasilnya akan saya simpan di sheet terakhir. Lalu klik OK, maka akan keluar sheet baru, sheet 1 dalam kurung 2. Lalu rename sheet tersebut, rubah menjadi data. Caranya, klik kanan di tab sheet 1 dalam kurung 2, kemudian pilih rename. Lalu copy hasil rumus if, kemudian paste value di kolom gender dan prodi, atau ditimpakan di kolom gender dan prodi, sehingga data kualitatifnya berubah menjadi data kuantitatif. Sheet data sudah siap dijadikan sebagai sumber data, dan sheet 1 tidak hilang. Langkah ini dilakukan maksudnya agar data asli tidak terganggu. Lalu save pekerjaan dengan nama data latihan OLAP Cubes. Saya simpan di C di dokumen. Sekarang saya akan membuka SPSS 20. Saya akan membuka file Excel yang tadi. Pada menu File, seleksi Open, lalu pilih Data. Lalu pada File of Type, rubah menjadi Excel. Lalu pilih file yang tadi, data latihan OLAP Cubes. Kemudian akan muncul kotak Opening Excel Data Source. Centang kotak Read Variable from the first row of data. Itulah kenapa tadi kita mengisikan data di baris pertama dari Excel. Untuk worksheet, saya pilih data, lalu klik OK. Maka file SPSS terbuka dan sudah terisi data. Kita tinggal mengupdate definisi variabelnya. Apabila ada data yang tercopy dan tidak diinginkan, maka data tersebut tinggal dibuang atau dihapus. Kita pindah ke jendela variabel view atau shortcutnya Ctrl+T untuk melakukan pendefinisian variabel. Secara otomatis, SPSS sudah mendefinisikan setiap variabel dari data yang diinputkan. Namun, kita harus memeriksa, menyesuaikan, dan melengkapi definisi dari variabel-variabel tersebut. Di baris pertama, yaitu nama, pada kolom label saya isikan nama mahasiswa. Selain dari itu, saya biarkan terisi otomatis. Di baris kedua yaitu gender. Pada kolom label, saya isikan jenis kelamin. Kemudian pada kolom value, saya kodifikasikan 1 untuk pria dan 2 untuk wanita. Jadi, pada value saya isi 1. Kemudian pada label, inputkan pria. Lalu, add. Ulangi. Sekarang, value isikan 2 dan label isikan wanita. Lalu klik add. Kemudian pilih OK. Kolom selainnya saya biarkan terisi otomatis. Di baris ketiga yaitu prodi, label saya isikan prodi. Di dalam value saya buat kode 1 untuk akuntansi dan 2 untuk manajemen. Jadi pada value saya isikan 1. Label inputkan akuntansi, kemudian add. Sekarang value isikan 2 dan label isikan manajemen. Lalu klik add. Kemudian pilih OK. Kolom selainnya biarkan terisi otomatis. Di baris keempat, yaitu nilai -PEB, pada kolom type berubah menjadi numeric. Width-nya dibuat 12 agar kolom tabelnya tidak terlalu sempit. Label saya isikan nilai pengantar ekonomi untuk bisnis. Kolom disamakan dengan width yaitu 12. Dan measure dirubah menjadi scale. Di baris kelima atau variabel kelima, type dirubah menjadi numeric, width-nya 12. Label isikan nilai matematika ekonomi dan bisnis. Kolomnya 12. Measure-nya scale. Proses pendefinisian variabel dan penginputan data sudah selesai. Selanjutnya saya akan mengoperasikan OLAP Cubes. Tujuan kita adalah ingin mengetahui berapa nilai minimum dan maksimum yang diperoleh oleh pria untuk mata kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis dan matematika ekonomi dan bisnis dari masing-masing prodi. Berikut langkah-langkahnya. Pada menu bar, klik Analyze, lalu klik Reports, selanjutnya pilih OLAP Cubes. Kemudian akan muncul jendela atau kotak OLAP Cubes, di mana di dalamnya sudah tersedia variabel yang akan dianalisa. Karena kita ingin menjadikan nilai sebagai variabel output, maka masukkan variabel nilai pengantar ekonomi untuk bisnis serta matematika ekonomi dan bisnis ke kotak Summary Variable. Caranya, seleksi variabelnya, kemudian klik tanda panah yang ini. Kemudian masukkan variabel jenis kelamin dan prodi ke kotak Grouping Variables. Selanjutnya pilih Statistics.
sehingga muncul kotak dialog OLAP Cubes Statistik, di mana di dalamnya ada dua jendela. Yang ini adalah jendela statistik, berisikan ukuran statistik yang tersedia, dan yang ini jendela sel statistik. Jendela yang ini adalah jendela ukuran statistik yang terpilih untuk dilakukan analisis deskripsi. Karena kita ingin mengetahui nilai minimum dan maksimum, maka seleksi minimum dan maksimum pada kotak sel statistik. Kemudian klik panah ini. Selain memasukkan ukuran statistik, kita juga bisa mengeluarkan ukuran statistik yang tidak diinginkan. Misalkan, persen of total sum dan persen of total n tidak akan dilakukan analisis deskriptifnya. Maka, seleksi ukuran statistik yang akan dikeluarkan, kemudian klik tanda panah. Bila sudah oke, pilih continue, lalu tekan oke. Maka akan muncul output viewer, di mana di dalamnya sudah tersaji OLAP Cubes. Perhatikan, di tabel ini untuk jenis kelamin dan prodi adalah dalam jumlah totalnya, bukan berdasarkan kategori. Untuk mengaktifkannya, double klik pada objek atau tabel OLAP Cubes sehingga akan keluar tombol drop down seperti ini. Karena kita ingin mengetahui berapa nilai maksimum dan minimum yang diperoleh oleh pria untuk mata kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis dan matematika ekonomi dan bisnis di masing-masing prodi, maka untuk nilai mahasiswa di prodi akuntansi pada jenis kelamin kita pilih pria. Kemudian pada prodi pilih akuntansi. Berdasarkan tabel OLAP ini, dapat ditarik suatu informasi bahwa mahasiswa pada prodi akuntansi memperoleh nilai pengantar ekonomi untuk bisnis, nilai terkecilnya atau minimumnya adalah 78, dan nilai tertingginya atau maksimumnya adalah 87. Sedangkan untuk mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis, nilai minimumnya adalah 75, dan nilai maksimumnya adalah 87. Untuk nilai mahasiswa di prodi manajemen, pada jenis kelamin tetap pada pilihan pria, dan pada kategori prodi pilih manajemen. Dari tabel tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa mahasiswa pada prodi manajemen memperoleh nilai pengantar ekonomi untuk bisnis minimum 65 dan maksimum 70. Sedangkan untuk mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis, nilai minimumnya adalah 60 dan nilai maksimumnya 75. Apabila kita ingin mengetahui nilai mahasiswinya, maka pada kategori jenis kelamin kita tinggal pilih wanita. Jadi deskripsi atau gambaran yang dihasilkan oleh OLAP Cubes adalah berupa tabel yang memuat informasi untuk masing-masing variabel dependen yang kita inginkan. Variabel dependen adalah variabel apa yang diukur dalam percobaan. Variabel dependen juga disebut variabel output. Di kasus ini, variabel dependen yang kita inginkan adalah nilai. Maka dengan mengklik drop down atau tanda panah di samping jenis kelamin dan prodi pada OLAP Cubes, kita dengan mudah dapat mengetahui nilai minimum dan maksimum mata kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis dan matematika ekonomi dan bisnis berdasarkan kategori jenis kelamin dan prodi. Demikian pembahasan tentang analisis deskriptif dengan menggunakan OLAP Cubes di SPSS. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe, like, dan komen di channel ini. Serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.